Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Hadirin jamaah yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki di hadis ke-56 dari kitab Umdatul Mar'ah karya Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad. Beliau menjelaskan apa kata beliau di sini, an Abdillahi radhiyallahu anhu qala. Dan yang dimaksud dengan Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa bukan termasuk dari kami orang-orang yang dia menampar-nampar pipi ketika berada di dalam musibah, ya. Dan juga bukan termasuk dari kami orang yang merobek-robek baju dan meratap dengan ratapan jahiliyah, ya. Subhanallah ya akhwat, kebiasaan-kebiasaan yang ada di antara yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Dan apa yang mesti kita lakukan ketika kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, dikenalkannya dengan Islam, ya subhanallah, maka yang mesti kita lakukan adalah kita bersegera meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ya, karena pada masa jahiliyah, ya, orang-orang Arab dulu memiliki berbagai macam kebiasaan, ya, dalam kehidupannya. Ada yang berbentuk keyakinan, ada yang berbentuk ibadah, ada yang berbentuk akhlak, ada yang berbentuk hukum-hukum kemasyarakatan. Dan subhanallah, Rasulullah SAW, ya, ketika ada kebudayaan yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah yang itu adalah bertentangan dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka biasanya Rasulullah hapus, ya, dan melarang kita untuk meniru-niru gaya mereka. Tapi ketika misalnya kebiasaan atau kebudayaan masyarakat jahiliyah itu tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan pada diri Rasulullah SAW, maka biasanya Rasulullah SAW lestarikan. Di antaranya contohnya apa? Kebudayaan masyarakat jahiliyah di antaranya adalah yang senantiasa dilestarikan adalah menjamu tamu, ya. Menjamu tamu itu sampai sekarang Rasulullah SAW melestarikannya, ya subhanallah. Dan ini adalah kebiasaan yang baik. Dan ada kebiasaan yang buruk ya akhwat, ya, yang mana di sini Rasulullah SAW melarangnya. Apa misalnya kebiasaan masyarakat jahiliyah, ya, dan ini sudah menjadi kebudayaan mereka. Di antaranya adalah mereka memiliki keyakinan bahwa subhanallah bisa menebak apa yang terjadi dengan sesuatu yang akan datang itu dengan perantara burung, ya. Atau mereka biasanya mengundi nasib berdasarkan apa-apa yang ada dalam gerak-gerik binatang. Atau kalau kita kenal, pernah belajar kitab tauhid teman-teman, namanya at-tiyarah atau tatoyur, ya, itu sama aja. Dan itu kebiasaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah kalau mau bepergian ya akhwat, mereka biasanya memperhatikan binatang yang melintas di hadapan mereka. Dan mereka menjadikan binatang tersebut sebagai acuan apakah mereka pergi atau tidak. Atau biasanya mereka menjadikan binatang yang melintas di hadapan mereka ketika mereka akan pergi itu menjadi sebuah acuan mereka pergi ke kiri atau ke kanan, ya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk berbuat tiarah, ya. Tidak ada sangkut pautnya antara nasib seseorang dengan burung yang terbang. Ya, burung terbang mau apa? Mau seenaknya sendiri kan, mau terbang ke arah mana yaitu mauannya burung, ya. Jadi nggak ada sangkut pautnya burung yang terbang dengan nasib yang akan mendatangi kita. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar.
Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, subhanallah, apa kata beliau? Ya subhanallah. Kata beliau disebutkan di dalam banyak riwayat ya, di antaranya disebutkan kata beliau at-thayyaratu syirkun, ya bahwa yang namanya thayyara meyakini sesuatu terjadi kepada diri kita karena gerak-gerik burung yang melintas di depan kita atau hewan lain, maka itu termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini akan menghilangkan tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan juga man raddatut thayyara an hajatihi faqad asyrak. Dan barang siapa yang mengembalikan keperluannya ke dalam thayyara, ya maksudnya keperluan dirinya itu meyakini tidaklah pergi kecuali misalnya datang burung atau perginya seekor burung, ya. Maka ini adalah termasuk dari perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita pikir secara benar ya akhwat, tidak ada hubungannya antara burung dan nasib kita. Baik, kemudian di antara kebiasaan masyarakat jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah SAW ya akhwat, yaitu al-adwa. Al-adwa itu mereka, orang-orang jahiliyah, memiliki kepercayaan. Apa kepercayaan mereka? Kepercayaan mereka bahwa penyakit itu dapat berpindah dengan sendirinya ya kepada orang lain tanpa ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini subhanallah, kalau kita belajar Nawaqidul Islam, teman-teman pernah belajar nggak Nawaqidul Islam, kitab namanya Nawaqidul Islam. Ya 10 pembatal keislaman. Kalau kita meyakini penyakit berpindah tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, berarti ini telah mengeluarkan seseorang dari Islam itu sendiri. Kenapa? Karena mereka meyakini adanya Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, adanya ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memindahkan penyakit. Padahal subhanallah, yang hanya bisa memberikan sebuah bencana apapun yang menimpa di muka bumi ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya Allahu Akbar. Dan ini berhubungan erat dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus belajar lagi. Jangan sampai ternyata selama ini kita mempercayai bahwa misalnya ya orang pintar itu mungkin atau dukun bisa memindahkan penyakit tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita meyakini demikian, berarti apa bedanya dengan keyakinan orang-orang jahiliyah? Sama saja. Ya subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kejadian-kejadian seperti ini, baik itu adwa ataupun thayyara, maka ini adalah keyakinan jahiliyah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la adwa wa la tiyara wa la hama wa la safar. Wa farra minal majdumi kama tafirru minal asad. Kata beliau, tidak benar meyakini sebuah adwa, yaitu penyakit yang bisa berpindah sendiri tanpa campur tangannya Allah. Dan thayyara, tadi ya, thayyara itu mempercayai gerak-gerik burung, apakah ke kanan ataupun ke kiri. Dan hama, ya, hama itu ya akhwat, kalau teman-teman perhatikan apa itu hama. Hama itu biasanya orang-orang jahiliyah itu, mereka itu punya keyakinan kalau ada burung hantu, ya subhanallah. Burung hantu yang lewat gitu ya. Dan burung hantu itu kata mereka termasuk jelmaan dari seseorang, ya. Dan ini adalah sebuah keyakinan yang harus kita jauhi bersama-sama, ya. Karena sesungguhnya subhanallah, yang namanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh kita yakini mereka bisa memberikan madarat atau manfaat sedikit pun, ya. Termasuk diantaranya adalah kita mempercayai bahwa ketika ada burung hantu lewat berarti ada yang meninggal dunia, itu pun nggak boleh, ya. Nah, hal-hal yang seperti ini ya akhwat, mestinya kita ketahui bersama, dan ketika kita sudah tahu maka kita tidak boleh untuk mengikutinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian di antara kepercayaan masyarakat jahiliyah adalah mereka biasa mempercayai bintang-bintang. Ya, bintang-bintang yang ada di langit. Mereka percaya dan meyakini dengan sebenar-benar keyakinan bahwa bintang itu membawa keberkahan. Dan bintang tersebut juga membawa kesialan. Nah ini dia.
Jadi kasihan bintang menjadi kambing hitam. Ya, subhanallah. Mereka tuh punya keyakinan kalau ada bintang jatuh, maka itu pertanda kata mereka adanya orang yang akan terkena sial gitu ya. Padahal apa hubungannya bintang jatuh dengan bintang tidak jatuh? Ya subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan mereka meyakini kalau ada bintang jatuh berarti ada yang akan meninggal dunia. Ya, ini keyakinan yang salah. Ya. Jadi keyakinan orang-orang jahiliyah terhadap bintang itu luar biasa ya teman-teman. Mereka juga meyakini bahwa ya subhanallah ketika ada bintang ya maka seharusnya kata mereka ya mereka bahkan ketika ada bintang jatuh mereka mencela bintang itu sendiri. Padahal subhanallah adanya bintang itu ya akhwat banyak sekali manfaatnya. Ya subhanallah. Apa manfaatnya? Manfaatnya diantaranya apa? Kegunaan bintang ya. Kegunaan bintang itu mengusir jin yang berusaha mencuri berita dari langit, ya kan? Dan ini adalah manfaat dari Allah menciptakan bintang itu sendiri, Masya Allah. Dan ada manfaat bintang ya akhwat. Apa manfaat bintang itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun." Dan bintang-bintang yang Allah telah ciptakan diantaranya adalah untuk Allah jadikan sebagai penunjuk jalan di malam hari. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan juga kita tahu ya sebagaimana Imam Qatadah menjelaskan bahwa di antara penciptaan bintang itu juga untuk hiasan bagi langit. Langit itu kalau nggak ada bintang itu tidak sebagus jika ada bintang ya teman-teman. Coba teman-teman malam hari tengok langit. Mana yang bagus? Apakah ada bintangnya atau tidak? Pasti yang ada bintangnya itu bagus gitu ya. Masya Allah. Jadi subhanallah. Tidak seperti dugaan orang-orang jahiliyah bahwa bintang itu membawa kesialan. Ya kita sebagai umat Islam seharusnya meyakini bahwa tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan segala yang Allah ingin ciptakan kecuali di situ ada kebaikan di dalamnya. Ya. Untuk menjadi hiasan langit, ya penunjuk arah, yang mengusir setan yang mencuri berita-berita dari langit. Baik. Kemudian ya akhwat, di antara kebiasaan jahiliyah yang harus kita jauhi adalah al-ghul. Al-ghul itu mereka biasa menganggap bahwa adanya hantu yang bisa menyesatkan dan mencelakakan manusia dalam perjalanan, adanya syaitan. Ya terkadang orang-orang sekarang juga ya subhanallah itu mempercayai kalau ada sesuatu lagi jalan, kemudian ada daun jatuh, dikiranya ada syaitan ikut di belakangnya. Ya. Dan subhanallah ya teman-teman, adanya rasa takut. Ya, kita tidak boleh berlebihan. Ya. Kenapa? Karena subhanallah yang namanya rasa takut kalau bukan ditujukan kepada Allah Azza wa Jal dan itu berlebihan akan masuk ke dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, nak, kalau malam hari jalan, nggak usah takut. Ada malaikat di samping. Nggak usah takut, ada Allah. Bahkan kalau saya temui di sini anak-anak ya di tempat kami ini ada yang suka bilang, anak laki-laki biasanya hantu. Saya panggil anak, saya panggil. Terus saya dudukkan anaknya, saya ajak ngobrol. Mas tadi bilang apa mas? Siapa ya tadi yang bilang hantu? Biasanya mereka langsung menyaut, Mas Fulan ustazah yang bilang hantu gitu ya. Terus saya panggil, wah ini kompornya ini, provokatornya ini ya. Itu semuanya pada ikut hantu-hantu. Terus saya tanya, Mas, hantu tuh apa toh Mas? Gitu ya. Ya setan ustazah. Lah kenapa kok takut sama setan? Gitu ya. Terus saya jelaskan bahwa setan itu makhluknya Allah, ya, bahwa kita nggak boleh takut sama setan, kita nggak boleh takut sama hantu lah. Umar saja, setan aja takut sama Umar, masa kita takut sama hantu, sama setan ya. Dan kita katakan bahwa tidak ada yang berhak untuk ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya akhwat, ini penting banget bagi kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa yang namanya takut ya kepada hantu, kepada setan itu adalah sesuatu yang harus dijauhi. Ya. Yakinkan anak kita bahwa kemanapun mereka berada ada Allah yang mengawasi, ada malaikat yang menemani gitu ya.
Dan kita harapannya semoga mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Umar, ya, yang tidak ada ketakutan dalam dirinya kecuali subhanallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kebiasaan masyarakat jahiliyah juga nanti ada di yang mesti kita jauhi, ada di hadis ke-57. Baik, saya baca dulu yang ininya ya, fawaidnya. Minal fawaid al-muta'alliqa bi mawdu'il hadis. Yang pertama, ada faidah-faidah yang berhubungan dengan hadis ke-56 ini. Yang pertama, man latamal hudud wa syaqqal juyub min a'malil jahiliyah wa laysa min a'malil Islam. Orang-orang yang dia menampar-nampar pipi, orang-orang yang merobek-robek baju, itu termasuk ya ketika berada dalam berkabung gitu ya, termasuk perkara-perkara jahiliyah dan bukan dari perkara-perkara Islam. Yang kedua, latamal khudud wa syaqqal juyub ala ma ala adamis sabr indal musibah. Orang-orang yang menampar pipi, merobek-robek baju, ini pertanda dia tidak sabar ketika menghadapi musibah. Padahal sejatinya seorang muslim ketika dia bersabar dalam menghadapi musibah, maka Allah berikan pahala atas kesabarannya. Allah ganti dengan yang lebih baik kalau dia berdoa kepada Allah. Maka dari itu orang-orang yang terkena musibah seharusnya dia berkata atau berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan min. Itu doanya ya akhwat, dibaca. Jadi kalau ada musibah apapun itu, bukan hanya ada orang yang meninggal ya ketika baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua musibah yang menimpa diri kita, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan min. Ya, setelah baca istirja, kalimat istirja itu innal raji'un, kemudian kita baca doa Allahumma ajirni, ya Allah gantikanlah apa-apa yang telah engkau ambil dari musibah ini, gantikanlah dengan yang lebih baik. Ya, subhanallah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Daripada kita mengumpat, daripada kita mencela musibah, lebih baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, al-hadis yahussu ala dhabtin nafs 'inda al-masaib bil af'ali as-sahihah wal aqwali as-salimah. Lihat nih. Jadi ketika seseorang itu terkena musibah, maka jaga perkataannya, lisannya itu dijaga. Jaga perbuatannya. Jangan sampai mengucapkan perkara yang justru membuat Allah murka. Jangan sampai berbuat apa-apa yang justru Allah murka kepadanya. Ya. Hati-hati dengan ucapan dan perbuatan, karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian yang keempat, at-tahdidu fil hadis yaqa'u bi fi'li ay wahida minal madhkurat. Ya, pembatasan dalam sebuah perkara itu terjadi pada salah satu yang sudah disebutkan di atas. Kemudian yang kelima, kullu fi'lin usifa annahu min af'alil jahiliyah atau tabarru'an Nabi SAW min man fa'ilihi fahuwa haram. Ya, ketika fahuwa muharram. Maksudnya ketika Rasulullah SAW melarang sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah atau beliau membiarkannya, maksudnya melarang atau tidak mengatakan sesuatu bahwa kita itu harus, misalnya tadi menerima menjamu tamu, maka kita tinggalkan. Semoga ibu-ibu yang mengantar anak-anak diberikan keselamatan, kelancaran, ya tetap berjuang. Ini Masya Allah, mama Indonesia ini luar biasa. Mengantarkan anaknya bertolabul ilm, ya menuntut ilmu, subhanallah. Ya, dan kita berdoa ya akhwat, semoga apa yang nanti anak-anak kita dapatkan dari sebuah ilmu, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Yang kelak kita pun ketika anak-anak kita memanfaatkan sebuah ilmu yang telah mereka dapatkan, kita dapat pahalanya. Ya Masya Allah. Dan biasanya di Yogyakarta kalau hujan begini, Masya Allah macetnya di mana-mana. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jaga lisan. Ya kalau macet, apa yang kita lakukan? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Nanti tinggal WA ke pihak sekolah, mohon maaf Pak, Bu, ini keadaannya macet. Saya biasanya begitu kalau pas lagi hujan gini, ada orang tua wali murid
di grup chat itu, "Sada afwan, terlambat sedikit karena di mana-mana macet mboten napa-napa. Silahkan enggak apa-apa," gitu ya. Kita jadikan itu sebagai udzur ya, masyaallah. Baik. Jadi fi amanillah, ibu-ibu yang mengantarkan putra-putrinya pagi ini sekolah ya dalam keadaan cuaca hujan ya, dan disyukuri alhamdulillah. Baik, kemudian yang ke-9, yang ke berapa ini? Yang ke-8. Yang ke 6. 6 sudah. 6 ya. Oh ya, 6. 6 adalah quwwatut tahdid fil hadis bilafdhi laysa minna yadullu ala 'idhami syana'atil fi'l hatta akhraja min dairatil muslimina fi hadihim wa sunnatihim fil hayat. Jadi ya akhwat, ketika Rasulullah SAW mengatakan laysa minna, bukan golongan dari kami, ini adalah sesuatu pertanda tentang pentingnya kita untuk melihat betapa keagungan dari perkara ini untuk kita jauhi. Laisa minna artinya adalah bukan golongan dari kami. Dan kalau Rasulullah SAW sudah berkata laisa minna, dan ini banyak dalam hadis-hadis yang lain ya akhwat, bukan hanya dalam hadis Umdatul Mar'ah nomor 56 saja. Ada banyak Rasulullah mengatakan laisa minna ya, man lam yarham saghiruna, laisa minna man lam yuakhir kabiruna, gitu kan ya, banyak. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang dia tidak memperhatikan ini ya terkadang subhanallah mengeluarkan dari kelompok kaum muslimin dalam petunjuk yang Allah berikan ya, subhanallah. Dan hendaklah kita sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, ketika ada perkataan laisa minna, kita berhati-hati ya, kita berhati-hati agar kita tidak masuk dalam larangan-larangan yang telah Rasulullah SAW larang ya. Baik, kemudian yang ke-7, al-wajhu asyrafu ma fil insan fala yajuzu lil mar'i ibtinahi wa wahinati bidarbi indal musibah wa ghairiha. Wajah itu adalah sesuatu yang Allah muliakan dalam diri kita, maka kita tidak boleh merendahkannya dengan memukul-mukul wajah kita ketika terjadi sebuah musibah. Karena yang namanya memukul saja ya, kita tidak boleh. Misalnya teman-teman mau memukul anak ketika anak-anak sudah usia 10 tahun tidak sholat, nggak boleh di wajah ya. Jadi wajah ini adalah sesuatu yang memang Allah telah muliakan, Masya Allah. Baik, kemudian yang ke-8, la tamal khudud wa syaqal juyub innama yasjiru mimman la tu'minu biqada'illahi wa qadarihi. Ya. Jadi orang-orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, ini menunjukkan bahwa dia tidak beriman dengan apa-apa yang telah Allah takdirkan kepadanya, apa-apa yang Allah telah tetapkan. Padahal yang namanya beriman diantaranya adalah beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, saya yakin teman-teman sudah paham dengan beriman kepada Allah. Apa beriman kepada Allah? Yang ke-5. Beriman kepada takdir kan? Baik itu yang takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Berarti kalau terjadi musibah, tidaklah seseorang diberikan musibah kecuali Allah telah mentakdirkannya. Dan pembahasan masalah beriman kepada takdir ini penting banget ya akhwat. Efeknya, dampaknya itu akan terasa sekali bagi kehidupan kita. Biasanya orang kalau sudah yakin dengan ketetapan Allah, apapun yang Allah berikan, pasti dia akan menerimanya dengan sebuah keikhlasan, dengan sebuah kesabaran. Dan ini yang akan menjadikan derajat dia tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di orang kalau lagi, kita semua kan lagi menuju ke ini ya. Kita semuanya lagi menuju ke kampung akhirat ya kan. Apapun dari segala ujian, dari segala takdir yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dinikmati. Teman-teman kan kalau mau pulang kampung ya, biasanya orang Indonesia kan pulang kampung kalau pas lebaran itu semacet apapun, berarti itu kan takdir yang mungkin tidak diharapkan ya. Tapi kan teman-teman bisa menikmatinya. Ya. Kenapa? Karena tahu tujuannya nanti pulang kampung. Jarang toh orang pulang kampung macet di tengah jalan balik lagi, putar balik kan jarang. Walaupun mungkin ada. Tapi rata-rata menikmati perjalanan tersebut. Subhanallah. Dan tahu resiko dari pulang kampung itu macet tuh pasti paham. Sama ketika kita hidup, kita sedang menuju perjalanan kita menuju kampung akhirat, pasti di sini ada resiko-resiko yang harus kita ambil.
Di antaranya adalah kita menghadapi takdir ya yang Allah telah tetapkan, baik itu yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi hidup ini dinikmati ya akhwat ya. Kalau dapat kebaikan kita bersyukur, kalau dapat musibah kita bersabar. Kemudian yang ke-9. Apa yang ke-9? Syaqqal juyub yakni tamziqus thiyab. Syaqqal juyub artinya adalah merobek-robek baju. Wa hadzal fi'l alama ala tasakhatil mar'a ala ma asabaha wa idha'atu lil mal bi itlafi thiyabiha. Dan ini termasuk merobek-robek baju ini alamat ya seorang perempuan tidak bisa menerima apa-apa yang telah Allah takdirkan dari sebuah musibah. Dan juga termasuk dari idha'atul mal. Idha'atul mal itu membuang-buang harta ya. Dengan apa? Biasanya baju kalau sudah dirobek-robek nggak bisa dipakai lagi. Padahal setiap harta yang kita keluarkan ya akhwat ya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, tidaklah bergerak kaki seorang hamba ya subhanallah di hari kiamat kecuali ditanya 4 perkara. Apa pertanyaan yang Allah akan ajukan kepada kita? An umrihi fima afna. Umurnya Allah tanya, untuk apa kau habiskan umurmu? Kemudian an syababihi, tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan. Kemudian tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Dan terakhir tentang hartanya. Harta ditanya dari 2 jalur. Dari mana dan untuk apa. Ya. Orang kalau dia ingat-ingat nih 4 perkara ini, maka dia berhati-hati dalam melangkah. Mau bermaksiat, ingat Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita semuanya. Mau menghambur-hamburkan masa muda dengan mengerjakan sesuatu yang Allah tidak ridhoi, ingat masa muda akan ditanya oleh Allah. Mau menyembunyikan ilmu, tidak mau mengajarkannya untuk orang lain, tidak mau mengamalkannya untuk diri sendiri, ingat. Nanti ditanya sama Allah apa yang harus kita jawab di hadapan Allah. Mau mengambil harta dengan dolim, ya dan mengeluarkannya seenaknya saja, menghambur-hamburkannya, maka ingat bahwa harta pun ditanya nanti sama Allah dari mana dan untuk apa ya subhanallah. Jadi orang yang punya keyakinan selalu ingat 4 perkara ini, insya Allah dia akan menjalani kehidupan ini dengan penuh kehati-hatian. Ya tidak sembarangan dalam melangkah, tidak sembarangan dalam berucapnya. Karena sesuatu itu pasti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 ya. هذا النهي يرشد المرأة إلى التفكر في ردة فعلها على المصيبة كيف ستكون وهل هي نافعة لها أو مؤثرة في تغيير المصيبة. Ya, larangan ini ditunjukkan untuk kaum perempuan, harusnya ini menjadi hal yang perlu ditafakuri, ya, direnungi bersama. Kira-kira ketika terjadi musibah dia tuh termasuk orang-orang yang mendapatkan manfaat dari musibah itu atau dia mendapatkan justru malah mendapatkan sesuatu yang tidak manfaat bagi kehidupannya ya. Karena ya kalau kita mindsetnya kita terhadap musibah itu adalah sesuatu yang sial, maka ini adalah tanda bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah. Tapi kalau mindsetnya kita sebagai seorang muslimah bahwa dalam sebuah musibah itu ada kebaikan di dalamnya, ya, maka aliran-aliran pahala akan mengalir deras kepada diri seorang perempuan yang terkena musibah. Ya, jadi subhanallah, Allahu Akbar ya kaum muslimin, kita sebagai seorang muslimah itu bersyukur kepada Allah karena apapun yang Allah berikan tuh baik gitu. Kalau Allah berikan sebuah musibah kita bersabar, maka kesabaran ini ada 3 kemungkinannya. Yang pertama akan meninggikan derajatnya seseorang di hadapan Allah. Yang kedua, dengan sabar ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya. Dan yang ketiga, ya subhanallah, dengan sabar ini Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya, jadi kalau ada orang ya dia sabar dalam segala musibah, maka kemungkinan yang ia dapatkan adalah 3 kemungkinan, insyaallah. Kemudian hadis yang ke-57.
ma syuddidatil 'uqubati 'ala ba'di ma'asil mar'a illa li'adami khatriha 'ala diniha wa 'ala din ghairiha. Ya baik yang ke-57 ini ya akhwat masih perkara-perkara jahiliyah. Disebutkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari, an Abi Malik Al-Asy'ari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW berkata, arba'u fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara dari umatku, kata Rasulullah SAW, yang mana masih terus melekat gitu ya. Apa itu? Padahal itu adalah perkara-perkara jahiliyah ya. Maka seharusnya kita meninggalkan hal tersebut ya. Yang pertama adalah al-fakhru fil ansab ya. Nah, ini al-fakhru fil ansab adalah berbangga-bangga dengan nasab. Oh, saya nasabnya dari suku tertentu gitu ya, Masya Allah. Misalnya ya, jadi dia berbangga, saya membanggakan keturunan. Nasab ini ternyata kebiasaan orang jahiliyah ya. Membanggakan bapak, oh bapak saya dulu misalnya jasanya begini. Oh dulu saya keturunannya ini. Masya Allah, itu tidak boleh ya akhwat. Ya kenapa? Karena yang namanya membanggakan bah buyut atau keturunan itu perkara-perkara jahiliyah. Ya. Jadi siapa sebenarnya yang paling baik di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah itu jadikan ya orang-orang itu berkobail itu bersuku-suku ya, agar saling mengenal aja. Oh ada suku ini, oh ada suku Quraisy misalnya, oh ada suku ini, oh ada suku ini. Tapi kita nggak boleh membangga-banggakan. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dalam surah Al-Hujurat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dan sebaik-baik orang di sisi Allah, sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Jadi nggak boleh kita berbangga-bangga dengan bah buyut ya, dengan bapaknya kita, dengan kakeknya kita ya, karena sebaik-baik orang adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, di antara perkara jahiliyah yang harus kita jauhi adalah at-ta'nu fil ansab. Apa itu at-ta'nu fil ansab? Mencela nasab, ya, mencela nasabnya orang lain. Ya, itu nggak boleh. Ya, kita merendahkan orang lain dalam hal nasab. Ah, nasabnya dia si jelek gitu. Ah, nasabnya dia si rendah, itu nggak boleh. Ya, subhanallah. Karena kenapa ya akhwat kita nggak boleh mencela nasabnya orang lain? Karena kita pun sendiri nggak bisa kan memilih siapa nasab kita. Orang lain pun demikian, ya kan? Kita nggak bisa kan waktu di dalam rahim ibu kita, ya Rob, saya mau nasabnya saya sesuai dengan nasabnya Rasulullah SAW, gitu kan? Kita nggak bisa, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjadikan nasabnya Rasulullah mulia? Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita tidak boleh yang namanya mencela orang lain, ya subhanallah, dari nasab yang telah Allah berikan. Kita saling memuliakan, kita saling menghormati apapun yang Allah telah berikan kepada orang lain. Baik, kemudian apalagi perkara jahiliyah yang kita harus jauhi? Di antaranya adalah al-istisqa'u bin nujum. Tadi ya, sudah ya, istisqa'u bin nujum saya sudah bahas. Apa itu istisqa'u bin nujum? Istisqa'u bin nujum itu meminta hujan, istisqa, berdasarkan perhitungan bintang-bintang. Dan ini nggak boleh. Ya. Oh, yang tadi dibahas sih manfaat bintang ya. Dan tidak bolehnya mencela bintang. Ya, maka ini juga nggak boleh kita minta hujan kepada bintang atau berdasarkan peredaran bintang, nggak boleh. Kenapa? Minta hujan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir adalah niyahah. Niyahah sudah pernah kita bahas di pertemuan kemarin, yaitu meratap dalam berkabung. Ya. Kemudian Rasul mengatakan waqala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wah, ini ngeri banget. Ini sebuah ancaman. Seorang yang dia meratapi mayit, berkabung, menepuk merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, kalau dia belum bertaubat sebelum meninggal,
tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, ngeri nih ya akhwat. Apa kata Rasulullah SAW? Seorang yang meratap, ya, dia merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, ketika terkena musibah kemudian belum bertaubat kepada Allah, maka kelak dibangkitkan pada hari kiamat dia dalam keadaan memakai pakaian yang dilumuri dengan ini loh, kalau buat jalan itu apa? Dengan aspal, ya. Dan tubuhnya dipenuhi dengan penyakit kudis, ya, naudzubillah summa naudzubillah. Orang yang melihatnya aja jijik, ya. Jadi termasuk di antara yang dibangkitkan dari alam kubur ada orang-orang yang yang dilumuri dengan aspal dan berpenyakit kudis, ya. Pasti orang lain kalau ada, ya, nggak mau mendekati, bau gitu, ya. Dan inilah keadaan orang-orang yang dia pernah berkabung, ya, pernah pernah meratapi mayit sampai merobek-robek baju tapi belum bertaubat kepada Allah. Maka barang siapa yang dulu masa lalunya pernah terjadi demikian pada dirinya, segeralah bertobat kepada Allah selagi Allah masih memberikan kepada kita usia. Karena kita tidak mau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan demikian. Ini seburuk-buruk keadaan, ya akhwat, ya. Kita ingin dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam sebaik-baik keadaan, ya. Ada orang dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat, ya akhwat, dalam keadaan bertalbiyah. Siapa mereka? Orang-orang yang meninggal dalam keadaan sedang ihram. Ya, orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan dia, Masya Allah, Tabarakar Rahman, berjalan, ya, tegak, Masya Allah, ya, Subhanallah. Dan dia juga orang-orang yang dibangkitkan dari alam kubur itu ada yang sampai merangkak, ya, semuanya berbeda-beda bergantung dari amalan masing-masing, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini apa yang bisa kita ambil, ya, dari fawaid hadis ini? Yang pertama, baqa'u ba'da hisalil jahiliyah fi ba'dil muslimina mustami'a aw mutafarriqah. Adanya sisa-sisa kebiasaan masyarakat jahiliyah yang masih nempel di masyarakat muslim zaman sekarang. Jadi nggak boleh, ya, namanya tadi, ya, meratapi mayit, ya, yang namanya meramal-ramal bintang itu nggak boleh, ya kan. Ada toh sekarang itu lahirnya dari zaman dulu, ya, Saturnus, Aquarius, gitu-gitulah, ya, itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh, ya akhwat, nggak boleh mempercayai hal tersebut, mengundi nasib dengan bintang itu nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah anna hadhil khisal ghaliban ma takunu mawjudah ba'diya fi kullil mujtama'at. Dan perkara-perkara yang tadi disebutkan dalam hadis ini terkadang masih ada melekat di masyarakat kita. Kemudian yang ketiga, wujudu hadhil khisal fi mujtama' yastad'il hadar wa tahdhir minha. Dan kalaulah ada perkara-perkara ini yang masih melekat pada masyarakat, maka kita harus mengingatkannya bahwa itu adalah perkara jahiliyah yang kita harus jauhi, Masya Allah, ya. Kemudian yang keempat, al-iftikharu bil aba wal qabail wan nasab 'ala al-akharin la yasdiru illa mimman takhalluqu bi khalqil jahiliyah. Orang-orang yang hobinya mencela nasabnya orang lain, berbangga-bangga dengan keturunannya, berbangga-bangga dengan bah buyutnya, maka sesungguhnya dia memiliki akhlak yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian yang kelima adalah ihtiqaru ansab wa qabail wa abaul akharin sifatun ukhra min sifatil jahiliyah tadullu ala kibr fi nafsi. Betul. Jadi orang yang suka mencela nasabnya orang lain, berbangga-bangga dengan bah buyutnya, ini termasuk orang yang sombong dan tidak boleh, ya. Bapak kita dulu pernah berjasa, yaitu kan bapak kita yang berjasa. Kita belum tentu bisa memberikan sesuatu kepada negeri ini, ya. Kita belum tentu memberikan sesuatu kepada umat ini. Kalau Mbah Buyut yang pernah memberikan kebaikan kepada orang lain, itu kan jasanya Mbah Buyut, ya. Kita belum tentu bisa memberikan, maka tidak ada yang perlu kita sombongkan, ya akhwat. Kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah, ya, subhanallah. Baik, kemudian yang keenam adalah talabus suqya minan nujum wa i'tiqad annaha tujilul matar minal khisalil muharrama fil Islam. Wa huwa dalilun ala fasadi mu'taqadul insan. Ya, meyakini bahwa bintang itu bisa menurunkan hujan, ini adalah perkara yang tidak boleh kita yakini, dan ini perkara yang dilarang di dalam Islam, ya. Kalau ada orang berkeyakinan demikian, ini menunjukkan rusaknya akidah yang dimilikinya, insyaallah. Kemudian yang ketujuh, an-niyaha wa hiya raf'us saut wa nadmul mayyit
wa ta'didu khisal min umuril jahiliyah. Jadi niyahah yang sudah kita bahas kemarin itu adalah bagian dari perkara-perkara jahiliyah yang dilarang di dalam Islam. Kemudian yang ke-8 an-niyahah minal kabair. Lihat teman-teman, yang meratapi mayit, yang merobek-robek baju itu termasuk dari dosa besar. Idza lam tatub wa takhallas minha al-mar'a wa lam yaghfirullah laha udat biha ila an-nar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau belum bertaubat sebelum meninggal dunia dan Allah belum ampuni dosanya, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 uqubatun naihah syadidah jiddan. Ya subhanallah, hukuman bagi seorang yang meratap, ya perempuan yang meratap mayit, ya itu ngerinya sekali, syadidah itu luar biasa berat gitu ya. Mimma yadullu ala basya'ati hadzal fi'l indallah. Ya, tadi kita tahu bahwa dibangkitkan di hari kiamat orang yang dia menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia dilumuri aspal. Ya, aspal aja kan panas untuk jalan, itu dilumuri di dalam ke dalam tubuhnya. Kemudian yang ke-10 ahamiyatu taubah min kulli dzunub qabla al-mamat. Ya ini ya akhwat, penting banget ya kita bermuhasabah bahwa kita itu hendaklah bertaubat sebelum Allah datangkan kematian. Dan yang namanya kematian kita tidak tahu kapan ya akhwat. Maka hendaklah kita memperbanyak istighfar setiap hari, setiap menit, setiap detik ya. Harapannya ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 qad yajtami'u fil mar'ah khisal minal khair wa khisal minasyarr. Ya seorang perempuan itu dia memiliki akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Dia perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Wa wujudul khair la yanfi wujudu khisalus syarr wa wujudus syarr la ya'ni anna al-mar'a khulaqat min khisalil khair kullah. Jadi ya subhanallah, terkadang kita itu berbuat keburukan, terkadang kita berbuat kebaikan. Itu adalah fitrah yang telah Allah tetapkan untuk kita. Maka harusnya bagaimana ketika ada condong kebaikan dan keburukan, kita condong kepada kebaikan. Baik, sedikit lagi ini hadisnya Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah ini istrinya Rasulullah SAW. Ya, beliau berkata, ya menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mutawaffa anha zawjuha la talbasul mu'asfar minathiyab. Kita ini hampir mirip dengan hadis, coba dilihat teman-teman. Kita kemarin sudah pernah membahas tapi beda-beda redaksi. Coba teman-teman yang punya hadis Umdatul Mar'ah buka halaman 55. Ini ada. Kan kita kemarin pernah baca kan, la talbasu sauban masbughan. Ya sama hampir mirip. Jadi orang yang ditinggal wafat oleh suaminya ya dan dia mendapatkan iddah ya 4 bulan 10 hari, maka dia tidak memakai celak misalnya ya. Dan juga di sini di hadis yang ke-58 disebutkan bahwa orang yang diwafatkan suaminya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seorang perempuan yang suaminya meninggal, maka hendaklah dia tidak memakai pakaian yang berwarna kuning kemerahan, muasfar ya. Walal mumasyaqah, dan juga tidak ya mewarnai bajunya dengan mumasyaqah itu yang mirip dengan warna tanah liat. Walal hulli, dan juga tidak bercelak, wala takhtadib, tidak berhias. Jadi nggak boleh orang yang sedang iddah itu dia berhias, bersolek, itu nggak boleh. Wala takhtadib, dan tidak memakai inai. Tahu inai nggak? Hina-hina. Ini nggak boleh bagi yang ditinggal wafat oleh suaminya, hendaklah tidak berhias termasuk berinai. Inai itu adalah bubuk tanaman yang biasa warnanya oranye. Nah itu tidak boleh dipakai kalau sedang masa iddah bagi perempuan yang tinggal wafat oleh suaminya. Wala taktahil, dan tidak boleh juga bercelak ya. Ini hampir mirip dengan hadis ke-55. Baik, kita bacakan minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Apa saja faidah-faidah yang berhubungan dengan hadis ke-58? Yang pertama, annal mu'tamad. Mu'tamad itu seorang wanita yang sedang melaksanakan iddah. Apa iddahnya kalau ditinggal wafat oleh suaminya? 4 bulan 10 hari. La tatajammal bi thiyabi fi fatratil iddah wala bi adawati tajmil ukhra. Yang nggak boleh dia pakai baju yang dicelup dengan warna-warna kuning atau warna kemerah-merahan. Dan ini juga tidak boleh at-tajmil, itu berhias, yang nggak boleh. Kemudian di sini annal mu'taddah la tada' al-hinna wal al-kuhl fi fitratil iddah. Dan orang-orang yang sedang melaksanakan iddah, ini berarti hukum yang berkaitan dengan perempuan yang sedang melaksanakan iddah.
Tidak boleh juga memakai hinna, memakai inai tadi. Tidak boleh juga bercelak ya dalam waktu tertentu fi fitratil iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, anna haqquz zawj la yantahi bi wafat. Wal mu'tadda tatruku ma yad'uha liz-zawat wa la fitratil iddah ihtiraman lil haqqi zawjiha. Subhanallah. Ternyata ya teman-teman, seorang suami itu punya hak ya, bukan hanya sampai ketika mereka wafat saja. Tapi ketika seorang perempuan dia beriddah, itu tujuan utamanya katanya Syekh di sini adalah untuk memuliakan hak suaminya. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hak suami kita ya akhwat terhadap diri kita itu besar sekali ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalaulah ada seseorang yang diperbolehkan menyembah selain Allah, maka aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya. Berarti ini menunjukkan bahwa hak suami kita terlalu besar. Ya, kewajiban kita kepada suami kita itu harus kita perhatikan. Ya subhanallah, jangan sampai suaminya ditelantarkan. Karena ini bagian dari kedurhakaan kita kepada Allah. Dan barang siapa yang dia mentaati suaminya, melayani suaminya, maka berhak kelak akan memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang dia kehendaki. Subhanallah. Kemudian yang keempat, idamu haqquz zawj 'alal zaujah. Ya subhanallah, betapa luar biasanya keagungan haknya seorang suami yang harus diperhatikan oleh para istri. Ya subhanallah. Sampai-sampai Masya Allah ya, seorang perempuan dengan diwafatkannya suaminya, dia tidak boleh keluar rumah. Ya, habs itu menahan dirinya untuk keluar dari rumah. Dan tidak boleh berhias karena sebab wafatnya suaminya. Kemudian yang kelima, anna nafsul mar'a fiha tatali'u lizzawaj wa 'adamu raghbatu fil julus bidunya wa lidzalika mun'at minal isti'jali bi'iddati mawani. Ya, bahwa seorang perempuan ya itu diantaranya ada perkara-perkara yang memang harus dipahami ya ketika dia melaksanakan iddah. Makanya ada perkara-perkara yang di sini ada larangan ya, dan tidak boleh kita terjang begitu saja ya. Ini yang pertama, apa larangan bagi wanita-wanita yang sedang iddah atau aturan-aturannya. Yang pertama, minha al-iddah arba'ata asyuri wa asyra. Adanya masa iddah bagi perempuan, tapi tidak bagi laki-laki. Laki-laki kalau ditinggal wafat oleh istrinya mau nikah lagi monggo. Perempuan kalau ditinggal wafat oleh suaminya nggak boleh nikah dulu sebelum dia menjalani iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Baik, wa minha, ini satu lagi, at-tajammun wa tazyin wa tahalli walau kanat fi baitiha. Dan enggak boleh bersolek, berhias bagi seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya walaupun itu di dalam rumahnya. Tujuannya apa tadi ya akhwat? Tujuannya memuliakan hak suaminya. Masya Allah, Masya Allah, Allah, Masya Allah. Begitu luar biasanya ya Islam mengatur segala kehidupan sendi-sendi manusia. Sampai urusan ditinggal wafat oleh suaminya saja ada aturan-aturannya sendiri. Allahu Akbar. Dan ini hanya berlaku di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Maka bersyukurlah bagi para kaum laki-laki ya ketika Allah berikan kehidupan ya sebagai seorang muslim dan istrinya sebagai seorang muslimah, karena ada hak-hak yang Allah berikan ini yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita terjang begitu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf ya akhwat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.